Halo, selamat datang kembali di my YouTube channel. Kembali lagi dengan Momoy dari Jerman, teman-teman. Apa kabar kalian semua, teman-teman di Jerman? Cuacanya cukup eh, bukan bagus ya, cukup mendung karena tadi hujan ya, teman-teman ya. Nggak tahu kalau di Indonesia hujan atau enggak ya. Oke, teman-teman, ini kita lagi santai ya. Kita baru seperti biasa ya, teman-teman. Kita masih lanjut reparasi apartemen kita ya, teman-teman ya. Dan di video ini, teman-teman, aku mau cerita ya pengalaman aku pertama kali terbang ke Eropa ya, teman-teman. Karena aku belum pernah sebelumnya ya terbang ke Eropa, dan penerbangan pertama itu adalah kedatangan aku ke Jerman ya, teman-teman, dan menikah langsung ya. Dan simak videonya, teman-teman, agar ceritanya nyampe ke kalian ya. Terima kasih. Jadi, teman-teman, pertama kali aku terbang ke Jerman itu ya, aku tuh punya punya pengalaman yang cukup tegang ya, teman-teman. Itu jadi pada saat di imigrasi counter ya, kan kita kan sebelum masuk ke gate ya, kita kan wajib ya lapor ke immigration counter ya. Dan di situ ya, teman-teman ya, apa ya, pegawai petugasnya tuh kan jutek banget ya, cowok ya, teman-teman. Kebetulan kan visa aku itu kan visa menikah ya, dan itu pertanyaannya tuh bener-bener yang nyecer ya. Eh, Kayak contoh, kayak, nanti kamu nggak balik lagi dong, nanti kamu akan tinggal lama dong kan, nanti kamu akan apa namanya, akan pindah warga negara atau bagaimana, kayak gitu loh, teman-teman ya. Jadi apa namanya, ya, kalau aku sih ya jawabnya simple-simple aja. Jadi kalau di imigrasi ya, teman-teman ya, di bandara itu kalau misalnya ditanya panjang ya, teman-teman, kalian jawabnya singkat-singkat aja, teman-teman. Jangan terlalu kalian detail banget ya. Masalahnya kalau detail banget nanti malah malah menimbulkan banyak pertanyaan lagi gitu loh, teman-teman ya. Jadi nggak usah terlalu apa namanya, nggak usah terlalu apa, panjang kali lebar kali tinggi. Jadi cukup singkat aja jawabnya ya, teman-teman ya. Ini aku pindah tempat duduk ya. Terus apa namanya, jangan lupa ya, teman-teman, ini pengalaman aku ya, teman-teman. Kalau kalian mau datang ke negara orang dengan tujuan, contoh visanya visa menikah ya, teman-teman. Visa menikah, dan kalian ada rencana setelah menikah dan akan stay lama dan mungkin akan tinggal di sana ya, di negara tujuan kalian. Kalian jangan lupa ya, dokumen kalian baik yang asli ataupun fotokopi itu wajib dibawa semua, teman-teman ya. Jangan ada yang lewat. Harus dibawa semua. Mau ijazah ya, dokumen-dokumen pernikahan ya lebih tepatnya, sama data-data si suami, teman-teman ya. Contoh data-data suami itu apa aja sih yang harus kalian punya gitu ya. Domisilinya suami, teman-teman, itu wajib, sama surat keterangan kerja ataupun apa namanya tuh, kayak apa namanya, kayak lembaran gaji ya, teman-teman ya. Kayak payslip gitu ya. Jadi itu harus ada. Kalaupun misalnya payslip nggak ada ya, setidaknya ada surat keterangan kerja yang menerangkan suami kalian itu atau calon kalian itu kerja di mana gitu ya. Jadi harus harus ada dokumen itu, teman-teman, karena pengalaman aku pada saat itu ya, aku diminta menunjukkan dokumen seperti domisili dan surat keterangan penghasilan, kalau nggak salah. Surat keterangan penghasilan dan surat keterangan kerja, teman-teman. Untungnya aku punya semua ya, karena pada saat ngurus visa menikah ya, dokumen-dokumen tersebut kan memang harus ada ya, teman-teman ya. Jadi itu jangan sampai nggak dibawa, teman-teman. Semuanya harus dibawa, teman-teman ya. Oh, sama ini KTP KTP atau fotokopi paspor si pasangan, teman-teman. Kalian harus wajib punya. Jadi harus dibawa semua ya. Baik dokumen apa namanya? Dokumen-dokumen si pasangan ya, sama dokumennya kita itu wajib dibawa semua ya, teman-teman. Jadi jangan sampai apa namanya? eh
kalian anggap nggak penting, pada saat kalian tiba di imigrasi counternya, kalian diminta menunjukkan dokumen yang diminta dan kalian nggak ada gitu. Jangan sampai kayak gitu, karena immigration counter itu emang agak ketat ya. Kalau visanya itu visa menikah gitu ya, terus visa mau apa ya, visa kerja juga ya, visa kerja atau visa visa pelajar ya, itu dokumennya memang agak ketat ya, dan pertanyaannya juga emang agak-agak nyecer ya. Itu pengalaman aku pada saat itu ya, dan memang cukup apa ya, apa ya, si pegawainya juga ya teman-teman, pada saat apa namanya, eh, bertanya ya, dan aku menjawab gitu ya, kayak yang gimana ya, kayak yang ragu-ragu untuk ngecap gitu ya teman-teman. Tapi ya untungnya semua dokumen provide ya, apa yang diminta, maksudnya yang apa apa yang mau ditunjukin gitu, itu semuanya nge-provide. Jadi akhirnya dengan wajah yang oke, ceprek, stempel langsung, itu langsung ibarat kata tuh yang eh gitu loh teman-teman. Jadi itu pengalaman pertama aku ya teman-teman, terbang ke Eropa dengan visa menikah ya. Jadi itulah teman-teman, cerita singkat kita hari ini ya teman-teman ya, hanya berbagi sedikit informasi ya, karena nggak banyak informasi ya, kejadian yang menegangkan menurut aku pada saat pertama kali terbang ke Eropa dengan visa menikah itu ya. Itu adalah di immigration counternya teman-teman ya, pada saat di bandara Indonesia. Tapi pada saat di bandara Frankfurt, aku kebetulan waktu itu di bandara Frankfurt ya, itu pertanyaannya nggak cukup banyak ya teman-teman, hanya ditanya, jadi pada saat dibuka paspornya, mereka baca, karena kan visanya dalam bahasa Jerman ya, jadi nggak repot gitu, karena kalau bandara Indonesia kan mereka nggak ngerti bahasa Jerman, ya kan, jadi mereka minta dijelasin gitu loh ya teman-teman ya. Memang ada bahasa Indonesianya ya, ada bahasa Indonesianya. Cuman apa namanya, mereka itu minta dijelasin lagi gitu teman-teman, karena kan kebanyakan isi dari si visanya kan bahasa Jerman ya. Nah pada saat nyampe di bandara Frankfurt itu nggak terlalu banyak pertanyaan teman-teman, karena udah udah detail di dalam visa itu keperluannya apa ya. Cuman hanya ditanya eh apa nama lengkap si calon ya, sama apa namanya tuh, dijemput atau tidak. Itu aja sih pertanyaannya kemarin itu ya, pada saat aku tiba di bandara Frankfurt. Dijemput atau pergi sendiri gitu. Terus alamat si calon suami itu di mana? Kita harus hafal ya alamat yang dituju ya. Karena kalau kita ragu-ragu atau bagaimana, nanti dianggapnya tuh kayak gimana ya? Kayak yang merekanya juga agak takut gitu loh kan. Jadi kita harus hafal gitu, bener-bener harus hafal gitu ya teman-teman, alamat yang dituju gitu ya. Itu aja teman-teman cerita singkat kita hari ini ya teman-teman. Semoga informasinya bermanfaat ya. Dan kalau misalnya kalian ada yang mau ditanyakan gitu ya, boleh ditulis di kolom komentar ya teman-teman ya, kalau misalnya ada yang masih kurang jelas ya. Terima kasih banyak, selamat beraktivitas. Mungkin di Indonesia udah sore kali ya, karena di Jerman baru jam 4 ya. Jadi selisihnya 5 jam ya, mungkin udah maghrib ya di Indonesia. Terima kasih banyak ya teman-teman ya. Selamat beristirahat, salam sehat selalu dari Jerman.